Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan berbagi lagi tentang kisah nyata mimpi tentang Pak Jokowi yang dialami oleh saudara kita yang bernama Bapak Mudofir Eko. Selain channel ini insya Allah banyak berbagi tentang kisah nyata mimpi beserta dengan takwilnya yang dilandaskan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana juga bukti nyata di dalam kehidupan nyatanya. Dan insya Allah channel ini juga akan banyak berbagi tentang petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah ilmu mengenal Allah atau biasa disebut ilmu ma'rifatullah, di mana di dalam bab ilmu ma'rifatullah terdapat pengajaran tentang ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Saya tidak menyangka ternyata saudara-saudara kita banyak juga yang bermimpi tentang Pak Jokowi. Rata-rata mereka mengalami mimpi dengan visual Pak Jokowi mengenakan baju berwarna putih. Yang mana hal itu sama yang saya alami, yang bisa Anda simak pada video sebelumnya. Jadi Pak Mudofir Eko yang akan saya angkat kisah nyata mimpinya ini, yang hari ini saya ingin bagikan kepada Anda semua. Beliau menuliskan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya pernah mimpi bersama Pak Jokowi makan bersama. Dan saya disuapin 1 sendok. Apa takwilnya, Pak? Terima kasih. Sebelum saya menakwilkan mimpi Pak Mudofir, sangatlah penting untuk diketahui, khususnya umat Islam, channel ini dibuat untuk memenuhi anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya, yang mana petunjuk itu melalui mimpi yang dialami istri saya beberapa tahun yang lalu, dan juga saya juga mengalami mimpi tentang anjuran untuk menceritakan tentang ilmu takwil mimpi, di mana hal itu terjadi kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan mimpinya berkali-kali dengan visual yang berbeda, yang kelamaan di situ saya melihat ada penekanan bahwa saya harus melakukan hal itu. Makanya apabila saudara-saudariku jika melihat konten ini sangat lama menjelaskan makna mimpi, karena channel ini tidak seperti channel lain yang hanya mengartikan mimpi melihat buku tafsir atau melihat buku primbon atau dengan pemaknaannya sendiri. Karena channel ini ingin mengedukasi bagaimana cara menakwilkan mimpi dengan benar. Karena ilmu takwil mimpi itu tidak didapati seseorang melalui dengan membaca buku, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwil mimpi itu adalah ilmu laduni, ilmu yang didapat tanpa belajar, melainkan langsung dari Allah. Tapi seseorang itu haruslah sudah ma'rifat kepada Allah, yang mana ma'rifat itu harus memahami tentang ilmu syariat-syariat yang Allah sudah tentukan. Begitu juga memahami dengan banyak redaksi hadis yang Nabi Muhammad SAW sabdakan, agar Allah nanti di batin seseorang yang sudah dianjurkan untuk mengajarkan ilmu takwil mimpi itu mudah mengkorelasikan apa visual mimpi yang dialami seorang itu dengan ayat-ayat Allah maupun hadis Nabi. Walaupun tidak semua mimpi dijelaskan secara tekstual di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Al-Quran itu Allah berfirman bahwa ada ayat-ayat yang muhkamat
yaitu ayat-ayat yang maknanya terang benderang, tidak perlu penafsiran, karena artinya sudah jelas sesuai apa yang dituliskan dijelaskan secara tekstual. Tetapi di Al-Quran juga disebutkan bahwa ada ayat yang mutasyabihat, di mana ayat tersebut adalah ayat yang mengandung banyak makna, perlu ditafsirkan, dan hal itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud Allah adalah orang-orang yang mendalam ilmunya adalah orang yang sudah mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah. Orang yang sudah mengenal Allah atas afalnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya. Sehingga orang yang sudah seperti itu mengetahui apa makna hakikat di dalam satu ayat atau hadis Nabi yang mana tidak tertulis secara tekstual, melainkan makna yang tersembunyi atau makna yang tersirat di dalam teks ayat Al-Quran maupun teks hadis Nabi. Jadi nanti untuk tema yang mimpi yang dialami Pak Mudofir ini, ada yang saya ringkas supaya saudara-saudariku yang menginginkan cepat, ingin tahu dengan cepat makna takwil mimpinya, bisa disimak. Saya jelaskan secara ringkasnya, tapi bagi saudara-saudariku yang ingin mengetahui ilmu takwil mimpi secara keseluruhan tentang apa dasar saya memaknai mimpi yang dialami Pak Mudofir ini, bisa disimak sampai habis. Jadi saya bagi seperti itu ya, karena ada yang berkomentar terlalu lama, karena memang channel ini tidak hanya sekedar mengartikan atau menakwilkan makna mimpi, melainkan mengedukasi apa landasan saya memaknai visual mimpi itu ya. Jadi saya ingin memberi pelajaran bahwa mimpi itu ada yang perlu ditakwil dan ada juga yang tidak perlu ditakwil. Artinya mimpi itu seperti halnya ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Ada yang perlu penakwilan karena ada makna yang tersembunyi di dalam visual mimpi itu, sehingga butuh penakwilan dari orang-orang yang mendapat ilmu tersebut dari Allah. Ada juga mimpi yang tidak perlu ditakwil, artinya akan terjadi sesuai visual mimpi yang dinampakkan oleh Allah. Sebagaimana pernah saya sebutkan beberapa contoh yang ada di video sebelumnya, ada mimpi yang tidak perlu ditakwil. Saya banyak mengalami hal itu, sudah saya sebutkan, bisa Anda simak pada video sebelumnya dengan judul mimpi yang perlu ditakwil dan yang tidak perlu ditakwil. Begitu juga ketika ada mimpi yang mengandung simbol-simbol seperti yang dialami Pak Mudofir ini ada makna hakikat di dalam visual mimpi tersebut. Perlu penjelasan mendetail terkait ayat maupun hadis Nabi Muhammad SAW agar Anda semua mengetahui kenapa saya memberikan makna seperti itu. Dan insya Allah akan mudah dipahami setelah menjelaskan secara detail penjelasan saya hingga akhir. Jadi untuk umat Islam pada khususnya, jangan sampai ikut-ikutan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang mimpi, sehingga mudah mengatakan bahwa mimpi hanya bunga tidur, atau bahkan ada umat Islam yang tidak mempercayai petunjuk dari mimpi. Itu sangat berbahaya, karena ilmu mimpi, contoh-contoh mimpi maupun ilmu takwil mimpi itu dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Seperti hanya di surat Yusuf, banyak di situ beberapa contoh mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, yang dialami raja di saat itu, yang dialami juga oleh dua orang yang masuk penjara yang bersama Nabi Yusuf alaihissalam di saat itu ya. Dan juga firman Allah yang menjelaskan bahwa ilmu takwil mimpi itu adalah karunia dari Allah.
yang diberikan Nabi Yusuf alaihissalam di saat beliau sudah dewasa. Dan juga disebutkan di dalam surah As-Saffat ayat 102 yang keseluruhan ceritanya bisa Anda simak hingga usai hingga pada ayat 111. Dan juga banyak disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan juga kitab-kitab para wali Allah. Jadi kalau misalkan tidak ada umat Islam yang mengingkari mimpi itu adalah petunjuk, itu dosa besar, ya. Karena hal itu sama saja tidak mengimani Allah yang maha gaib, yang maha alim, yang maha mengetahui awal dan akhir kehidupan seluruh makhluk, yang mana di dalam mimpi itu terdapat beraneka ragam petunjuk, seperti yang nanti saya sebutkan jika Anda menyimak sampai akhir. Jadi saya jelaskan secara singkat tentang mimpi di dalam syariat Islam, bahwa mimpi itu ada 3, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar dari Allah, maksudnya mimpi petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi dari setan, mimpi yang tidak perlu ditakwil, mimpi yang tidak perlu dicari maknanya, yaitu mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyeramkan, yang mana hal itu hanya jin syaiton yang menggoda manusia, ingin membuat manusia resah, ingin membuat manusia takut. Mimpi-mimpi seperti itu tidak akan berdampak kepada kehidupan. Hal itu disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Begitu juga mimpi yang ketiga, mimpi yang tidak perlu ditakwil, yaitu mimpi dari pikiran. Ya, mimpi yang muncul gara-gara bisikan jiwa ketika saat terjaga, sesuatu yang sering dipikirkan oleh kita sehingga terbawa ke dalam mimpi. Mimpi seperti itu juga tidak perlu ditakwil, tidak perlu dicari maknanya, dan tidak akan berdampak dalam kehidupan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi itu ada 3, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Ya. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun, berdirilah dan sholatlah. Jadi salah satu cara untuk menghilangkan ketakutan ketika sudah memimpikan sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, Nabi kita menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah, berlindung kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah tersebut. Bisa juga melakukan dengan hanya membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga dengan meludah ke arah kiri 3 kali, meludah secara simbolis saja, jumlahnya kecil, volume yang kecil, bukan dengan jumlah volume yang besar. Dan bisa juga dengan merubah posisi tidurnya. Jadi semua itu adalah anjuran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam redaksi hadis yang lain. Terkait dengan mimpi, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Al-Bukhari 6983. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali para penyampai kabar gembira. Para sahabat bertanya, apakah para penyampai kabar gembira itu? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Hadis riwayat Al-Bukhari 6990. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya, dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Jadi kalau misalkan kita mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan, tidak perlu diceritakan, karena itu akan menambah rasa was-was kita ketika kita menceritakan kepada orang lain,
Apalagi orang lain yang tidak tahu tentang mimpi, lalu berkata-kata, berusaha menakwilkan semuanya sendiri. Akhirnya menambah rasa was-was di dalam diri kita. Jadi itulah anjuran Nabi Muhammad SAW, bahwa mimpi yang buruk tidak perlu diceritakan dan itu tidak membahayakan. Tetapi apabila kita mendapatkan mimpi yang baik, Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menceritakannya dan memuji Allah, karena mimpi itu dari Allah. Mimpi itu adalah petunjuk dari Allah. Itu terkait dengan mimpi. Dan tentang ilmu menakwilkan mimpi, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa tentang urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Pada surat Yusuf ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Dan juga terdapat di dalam surah As-Saffat ayat 102, ya, tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ayat ini adalah sejarah terjadinya hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha, yang keseluruhan ceritanya Anda bisa baca hingga ayat 111. Ini sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi itulah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang mimpi dari dalam Islam. Jadi hanya sebagian saja yang saya sampaikan, sebenarnya masih banyak hadis tentang mimpi yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, juga banyak pada surat Yusuf, juga banyak disebutkan pada kitabnya para wali-wali Allah, seperti halnya dalam kitab Futuhul Ghaib, Al-Hikam, Risalah Qusairi. Perlu diketahui bahwa kita dilarang mentakwilkan mimpi dengan sembarangan, dengan hawa nafsu, dengan tanpa ilmu pengetahuan dari Allah tentang mimpi tersebut, karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 57, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Jadi kalau misalkan kita sembarangan menakwilkan mimpi yang mana Allah tidak menurunkan hujah atas itu, maka sama saja secara hakikatnya kita telah memfitnah Allah. Memfitnah dalam hal perbuatannya, yang mana di dalam perbuatannya itu menyangkut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dalam hadis yang disampaikan Nabi Muhammad yang tadi saya jelaskan, bahwa mimpi itu ada 3, yaitu mimpi dari Allah, mimpi yang benar, mimpi dari setan, mimpi yang menyeramkan, mimpi yang menakutkan, dan mimpi yang disebut bunga tidur oleh kebanyakan orang, yaitu mimpi karena bisikan jiwa, mimpi karena sering dipikirkan di saat terjaga. Dan mimpi petunjuk dari Allah itu juga bisa terbagi-bagi macamnya, di mana hal itu bisa berupa pemberitahuan kondisi spiritual dari si pemimpi dan diri orang yang ada di dalam mimpi. Ya, mimpi juga bisa berupa pemberitahuan tentang takdir yang akan terjadi.
Mimpi bisa berupa teguran atas sesuatu yang sudah terjadi atau teguran atas sesuatu yang belum terjadi, karena sudah ada niat akan melakukannya. Mimpi juga bisa berupa pemberitahuan tentang ilmu syariat. Mimpi juga berupa pemberitahuan ilmu makrifat yang khusus, ya, yaitu yang tidak tertulis secara tekstual pada Al-Quran dan hadis, melainkan ada pada Al-Quran dan hadis secara hakikat, seperti firman Allah tentang adanya ayat muhkamat dan ayat yang mutasyabihat. Jadi kalau misalkan saya membagi-bagikan mimpi petunjuk dari Allah sebanyak itu macamnya, karena itu semuanya ada contohnya di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Futhul Ghaib, dalam Al-Quran juga ada, dan berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pengalaman mimpi-mimpi yang dalam istri saya, ya, yang akhirnya saya kumpulkan, saya kategorikan sedemikian rupa, akhirnya saya sebutkan seperti tadi, ya. Dan banyak ragamnya mimpi yang akan di-share oleh channel ini, bisa Anda simak listnya pada video sebelumnya yang judul videonya yaitu dalam syariat agama Islam mimpi ada 3. Jadi mimpi yang dialami Bapak Mudofir, ya, yang diceritakan oleh beliau, jadi ringkasnya, jadi ringkasan takwil atau makna mimpi yang dialami beliau, nah, ini saya sebutkan secara ringkas saja untuk orang-orang yang gak sabaran ingin mengetahui makna mimpi tanpa bertele-tele, maka ini saya sebutkan. Nanti bagi yang ingin mengetahui lebih dalam bisa disimak sampai akhir penjelasannya. Jadi ringkasan takwil mimpi yang dialami Bapak Mudofir yaitu, 1, di mimpi itu ada visual makan bersama. Apa maknanya? Jadi perlu diketahui bahwa mimpi itu adalah alam ruh. Jadi yang Allah nampakkan pada mimpi itu bukan jasad Pak Jokowi maupun bukan jasad Bapak Mudofir, melainkan ruh mereka berdua. Sehingga apabila kita melihat dalam mimpi yang dialami Bapak Mudofir itu adalah wujud atau bukti bahwa Pak Jokowi itu maupun Bapak Mudofir itu adalah orang baik dari sudut pandang Allah. Jadi di mimpi itu ada 2 ruh, yaitu ruhnya Bapak Mudofir dan Bapak Jokowi di dalam satu frame. Kalau misalkan di istilah perfilman itu dalam satu frame, nah itu di dalam satu visual mimpi, makan berdua, makan bersama. Jadi disatukan, Pak Mudofir itu adalah orang baik, ya, dengan adanya disatukan sama Allah dengan ruh Pak Jokowi makan bersama. Kok bisa hal itu dikatakan baik? Itu terkait dengan mimpi saya yang sebelumnya yang sudah pernah saya share di sini tentang Pak Jokowi berbaju putih, yang maknanya Anda bisa simak nanti penjelasannya secara panjangnya. Dan juga banyak orang yang mengalami mimpi Pak Jokowi itu juga berbaju putih, ya, yang mana secara ringkasnya saya sebutkan kenapa dengan berbaju putih itu Pak Jokowi baik dari sudut pandang Allah. Karena terkait baju putih itu disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis yang sahih berikut ini. Dari riwayat Abu Daud At-Tirmizi, ya, Nabi SAW bersabda, pakailah oleh kalian daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Karena sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian terbaik kalian. Dan kafanilah dengannya kain warna putih orang yang meninggal di antara kalian. Dalam hadis tersebut, selain anjuran, ya, Nabi Muhammad SAW kepada kita, yaitu memakai baju warna putih, itu adalah baik bagi kita yang masih hidup, ya. Dan juga di dalam hadis tersebut adalah anjuran untuk orang yang sudah meninggal untuk dipakaikan kain kafan berwarna putih. Karena
Hal itu mengandung makna hakikat, yaitu anjuran kepada manusia agar beramal soleh untuk mempersiapkan kematian yang baik, terkait hadis Nabi Muhammad SAW tentang manusia yang cerdas adalah orang yang paling baik dalam mempersiapkan kematiannya ya, dengan amal soleh. Jadi agar saat meninggalnya diharapkan bersih atau suci dari dosa saat menghadap Allah yang maha suci, maha baik. Jadi itu ya, tujuan secara hakikat kenapa orang yang meninggal itu dianjurkan memakai kain kafan berwarna putih. Rasulullah SAW juga bersabda pada hadis yang lain tentang pakaian warna putih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5827, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW dalam keadaan memakai pakaian putih." Dalam riwayat Muslim disebutkan Abu Dzar berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi SAW dan beliau dalam keadaan tidur dan ketika itu mengenakan baju putih." Hadis riwayat Muslim nomor 94. Dan saya mengartikan Pak Jokowi itu baik dengan berbaju putih karena ada kaitannya juga dengan mimpi saya sebelumnya, yaitu Pak Jokowi sujud di atas sajadah yang disertai lafaz Allah di sebelah kanannya. Itu adalah bukti keriduan Allah atas Pak Jokowi menjadi presiden. Yang penjelasan detailnya bisa Anda simak pada video sebelumnya yang judulnya Pak Jokowi sujud di atas sajadah dengan lafaz Allah di kanannya. Di dalam visual mimpi Pak Mudofir, beliau makan bersama Pak Jokowi. Itu dua ruh berkumpul. Ya, itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang ruh. Ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka saling berselisih. Hadis ini riwayat Muslim nomor 4774. Jadi visual mimpi makan bersama itu, ini kan mimpinya Pak Mudofir ada dua ya, visualnya. Aktivitasnya ada dua. Makan bersama Pak Jokowi, terus yang kedua, beliau Pak Mudofir disuapi makan oleh Pak Jokowi. Nah, yang tadi saya sebutkan itu maknanya tentang visual yang pertama, yaitu Pak Mudofir makan bersama dengan Pak Jokowi. Jadi, dua ruh yang baik dari sudut pandang Allah itu bersatu, saling mengenal. Makanya terjadi keakraban di dalam mimpi itu, makan bersama, tidak berselisih. Nah, itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi saya sebutkan, yang diriwayatkan Muslim nomor 4774. Jadi ruh-ruh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok, jika saling mengenal mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan maka mereka akan saling berselisih. Jadi maksudnya ruh yang saling mengenal menjadi akrab tuh, kalau misalkan ruh baik ketemu baik, jadi akan menyatu, akan menjadi akrab. Tetapi apabila ruh buruk dan ruh yang baik itu bertemu, maka akan berselisih. Karena sifat dua ruh tadi berlawanan. Ya, jadi itu maknanya hadis yang saya sebutkan tadi. Lalu visual mimpi disuapi makanan. Ya, Pak Mudofir ini disuapi makan oleh Pak Jokowi. Maknanya apa? Allah memberitahukan bahwa Pak Jokowi itu suka memudahkan urusan orang lain. Jadi kalau misalkan di dunia nyata, Pak Mudofir ini kan orangnya tidak cacat. Anggota tubuhnya komplit. Ya, tangannya ada dua. Kenapa kok makannya disuapi Pak Jokowi? Nah, itu ada makna hakikat di dalamnya. Ada makna yang tersirat pada visual mimpi tersebut. Jadi makna yang tersirat di dalam mimpi tersebut. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi itu menyuapi, itu maknanya beliau adalah dari sudut pandang Allah, beliau adalah orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Jadi sikap seperti itu tidak mungkin ada pada orang pendosa atau buruk hati. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau hati yang rusak, ya, dalam tanda kutip, rusak dalam tanda kutip. Jadi kalau orang memiliki hati yang rusak atau kolbu yang buruk,
pasti beramalnya itu juga rusak. Rusak maksudnya mengandung dosa, amalnya mengandung dosa. Di mana hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Jadi makna hadis ini, kalau misalkan kolbu atau hati seorang itu rusak, maka Nabi mengatakan, niscaya, percayalah, akan rusak pula seluruh tubuhnya. Jadi maknanya, amalnya yang dilakukan secara lahiriah, orang yang memiliki hati yang rusak, kolbu yang rusak, itu pasti tercela, mengandung maksiat kepada Allah, ya, tanpa disadari. Karena orang yang buta mata hati itu biasanya berbuat salah, tapi seolah-olah nggak merasa bersalah. Ya, jadi nggak ngerasa bersalah, dianggapnya baik. Ya, jadi setan telah mengelabui orang seperti itu seolah-olah perbuatannya baik. Seolah-olah perbuatannya itu memperbaiki, padahal merusak. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi terkait dengan hadis berikutnya, yaitu tentang hati yang tertutup, yang terhijab karena perbuatan dosa. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, ya, yang Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, jadi Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi hadis yang diriwayatkan Tirmizi ini menjelaskan bahwa terkait hadis yang tadi, yaitu kolbu yang rusak, itu diakibatkan gara-gara orang itu sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa. Sehingga dosa-dosa itu membuat titik-titik hitam di kolbunya. Jadi hatinya semakin tebal, semakin terhijab, semakin terhalang kepada Allah, sehingga susah mendapati petunjuk, susah menangkap hikmah, ya, susah mendapatkan nasihat, susah menerima nasihat, selalu merasa benar. Jadi kalau sudah seseorang dalam keadaan seperti itu, tertutup mata hatinya, maka kebenaran yang dilihatkan oleh Allah akan dicari kesalahan-kesalahannya. Dan jika Allah perlihatkan atau Allah nampakkan keburukan tentang seseorang, maka semakin buruk jadinya kalau dihadapkan kepada orang yang buta mata hati. Makanya Nabi bersabda, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Jadi kalau misalkan dia berkomentar, pasti buruk. Pasti kemungkinan besar ujung-ujungnya mencela. Ya, fitnah, nyebarin hoax, nyebarin berita-berita palsu. Jadi kalau misalnya di Al-Quran itu disebutkan orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi Allah berfirman, orang semacam itu adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Dia menyesatkan umat dengan membolak-balikkan fakta, tapi menyertaikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi di dalam ucapannya itu. Nah, itu disebutkan membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi kalau misalkan mimpi Pak Mudofir itu ingin diketahui makna secara keseluruhannya, ringkasannya bahwa mimpi tersebut Allah menunjukkan kepada kita bahwa keadaan ruhani Pak Mudofir itu baik karena dipersatukan di dalam mimpi itu dengan orang yang baik, yaitu Pak Jokowi. Seperti hanya ketika kita melihat
di Al-Quran tentang Allah memberikan ujian kepada kaum Ansor yang telah berbuat baik kepada orang lain padahal beliau sendiri membutuhkan. Itu di Al-Quran disebutkan tentang kebaikan kaum Ansor, dan banyak juga dijelaskan Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hadis Sahih Bukhari tentang kebaikan kaum Ansor. Sehingga kalau misalkan kaum Ansor itu baik dari sudut pandang Allah, ketika ada orang lain yang membenci kaum Ansor, maka Nabi Muhammad SAW menyebut mereka itu, para pembenci itu orangnya munafik. Jadi munafik itu muncul gara-gara orang itu sering berbuat fasik, berbuat dosa, yang mana dosa itu akan membuat titik-titik hitam, menutupi kolbunya, menutupi mata hatinya, sehingga timbullah sifat-sifat munafik. Apa yang ada di hati itu berbeda dengan yang ada di lisan. Jadi itulah cara mengukur kebaikan seseorang. Apabila dari sudut pandang Allah itu adalah dia orang baik, maka orang yang membencinya itu adalah orang yang munafik dari sudut pandang Allah. Ini sabda Nabi Muhammad SAW yang ilmunya tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan menurut wahyu, ya, wahyu dari Allah. Beliau orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling makrifat kepada Allah. Jadi kalau misalkan ada banyak orang yang bermimpi tentang Pak Jokowi itu, ada yang bermimpi tentang Pak Jokowi itu berwudu, ngajak sholat, ada juga berbagi di dekat masjid, ada juga yang bermimpi, banyak sekali orang bermimpi Pak Jokowi berbaju putih, bermimpi bersalaman dengan Pak Jokowi. Jadi beruntunglah orang-orang yang mendapat petunjuk itu, karena itu adalah pemberitahuan tidak hanya tentang Pak Jokowi itu baik dari sudut pandang Allah, melainkan orang yang bermimpi itu juga baik menurut sudut pandang Allah. Seperti hanya salah satu orang yang berkomentar tentang Pak Jokowi dan tentang ibunya beliau, keadaan ibunya beliau yang sudah meninggal. Maka saya tanyakan tentang detailnya visual mimpi ibu beliau ini. Nah, maka saya juga pertanyakan apa amalan yang dilakukan Anda sebelum bermimpi. Maka disebutlah oleh beliau bahwa itu beliau dalam keseharian ketika ngepel, ketika memasak, beliau sering berzikir kepada Allah, itu dengan sholawatan atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Nabi. Di situ akhirnya nampak kebenaran di dalam saya menakwilkan bahwa beliau adalah orang baik, karena bertemu dengan ruhnya Pak Jokowi dalam mimpi dengan visual yang baik juga. Maka dengan tidak disadari oleh beliau, dia menyebutkan amal-amalan yang dia lakukan di dalam kesehariannya. Sampai-sampai orang tuanya ingin mengikuti beliau. Orang tuanya yang sudah meninggal itu masuk ya, di dalam mimpi beliau mengatakan ingin mengikuti beliau. Jadi orang yang sudah wafat itu diberitahukan amalan-amalan ya, orang yang masih hidup, terutama keluarganya yang masih hidup. Terkadang orang yang sudah meninggal itu, yang semisalkan orang itu dalam keadaan berdosa, biasanya minta amalan dari yang masih hidup. Seperti hanya juga yang dialami istri saya tentang mamanya meminta amalan kepada mimpinya, tapi ditujukan kepada saya. Minta diberikan uang Rp1.000. Jadi minta sedekah dari saya sebesar Rp1.000. Jadi hal seperti itu bisa terjadi. Jadi mimpi itu tidak hanya ruh orang yang masih hidup bisa dipertemukan sama Allah dengan ruh yang masih hidup juga, tetapi ruh yang sudah meninggal itu bisa juga Allah pertemukan dengan ruh orang yang masih hidup. Jadi hal itu sangat menarik apabila Anda pernah mengalami mimpi-mimpi hal seperti itu. Karena tidak semua orang bermimpi.
Nah, ada teman saya yang dulu mengatakan tidak pernah bermimpi. Ada juga seorang ustadz di YouTube mengatakan kepada pada ustadz yang mengajarkan mimpi, beliau sudah punya majelis ilmu, ya, sering mengajarkan Al-Quran, tapi beliau sendiri mengatakan, bisa dikatakan beliau tidak pernah bermimpi. Ya, itu dari lisan beliau sendiri mengatakan hal seperti itu. Jadi beruntung orang-orang yang pernah mengalami mimpi, karena mimpi seseorang yang benar atau petunjuk dari Allah itu dialami oleh orang-orang yang jujur ucapannya. Itu yang disabdakan Nabi Muhammad di dalam redaksi hadis yang lain. Jadi itu secara ringkasnya makna mimpi dari yang dialami Pak Mudofir, yaitu visual makan bersama Pak Jokowi, itu menandakan ruh beliau baik, Pak Mudofir, dengan adanya visual dipersatukan dengan ruhnya orang baik juga, yaitu Pak Jokowi, terkait dengan mimpi saya yang terdahulu, dan juga mimpi orang-orang yang lain tentang beliau berbaju putih, mimpi beliau juga mengajak sholat orang lain, mimpi beliau membagi-bagikan sesuatu di dekat masjid, di dekat rumah ibadah, dan juga makan bersama itu adalah kaitannya dengan hadis Nabi tentang ruh yang tadi saya sampaikan, bahwa apabila ruh itu saling mengenal akan menyatu. Artinya kalau ruh yang baik ketemu baik akan akrab, timbul keakraban. Tetapi ruh baik ketemu yang buruk maka akan berselisih, maka akan menjauh. Dan visual mimpi yang Pak Mudofir disuapi makan, itu maknanya Pak Jokowi adalah orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa orang yang suka memudahkan orang lain itu bukanlah sikap orang yang sering melakukan dosa. Jadi itu maknanya Pak Jokowi adalah orang baik. Penguatan makna pada visual yang pertama, ya, tentang beliau berbaju putih pada mimpi orang-orang lain dan juga mimpi yang saya alami, dan juga memberitahukan tentang Pak Jokowi itu adalah orang yang mengamalkan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dan anjuran Allah untuk berbuat baik, tolong menolong dalam berbuat baik, tolong menolong dalam mempermudah urusan orang lain. Bukti dalam kehidupan nyatanya sebagai presiden, beliau banyak mempermudah akses jalan rakyatnya dengan membangun banyak jalan tol, ya, menghindari kemacetan, ya, menguraikan kemacetan di jalan raya, sehingga dengan adanya banyak dibangun infrastruktur berupa jalan tol, insya Allah akan mengurangi volume kemacetan yang biasanya terjadi di masyarakat. Dan juga banyak dibangun oleh beliau jembatan-jembatan hingga ke pelosok-pelosok, ya. Dan juga beliau memberikan kemudahan jutaan rakyat Indonesia memiliki sertifikat tanah yang dulunya susah didapatkan. Nah, ini beliau mentarget para orang-orang di bawah kepemimpinan beliau untuk menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan sertifikat tanah rakyat dengan target-target tertentu pada setiap tahunnya. Sehingga tercapailah apa yang ditargetkan oleh beliau, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Banyak sekali kebaikan beliau. Di samping sebagai presiden, beliau juga pernah dipuji oleh orang Solo, yang mana beliau adalah orang Solo sendiri yang menyaksikan kebaikan Pak Jokowi. Beliau pernah dibelikan laptop, beliau juga menyaksikan ada warga yang belikan tanah, dibangunkan rumah, yang mana orang itu sering kebanjiran, dan ketika banjir Pak Jokowi sering menjenguk beliau. Nah, ini yang tidak pernah diberitakan oleh media, tapi Allah perlihatkan kepada kita melalui salah seorang yang pernah berkomentar pada salah satu video tentang kartun Pak Jokowi. Nah, di mana beliau adalah orang Solo dan beliau menyaksikan sendiri bahwa Pak Jokowi itu adalah orang baik,
Jadi itu kalau misalkan makna secara ringkasnya. Lalu jika ada yang ingin menyaksikan sampai selesai, saya lanjutkan tentang mimpi, ya, pembahasan mimpi. Kenapa saya menilai makna mimpi yang dialami Pak Mudofir itu seperti itu? Maka hal ini saya perjelas dengan penjelasan setelah ini. Kenapa saya itu begitu yakin Pak Jokowi itu baik? Maka perlu saya jelaskan kepada Anda semua, penilaian yang hakiki atau kebenaran yang sebenar-benarnya itu hanyalah asalnya dari Allah yang maha benar, Allah yang maha mengetahui, bukan dari diri manusia yang memiliki keterbatasan dalam hal-hal gaib, hal-hal yang akan terjadi masa mendatang ataupun hal-hal yang pernah terjadi, ya, tanpa pengetahuan kita. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan Pak Jokowi itu baik, padahal belum pernah hidup bersama Pak Jokowi atau tidak bertetangga dengan Pak Jokowi, ya, jangan lalu tidak dipercaya. Kenapa? Karena saya juga pernah mengalami petunjuk tentang seseorang, baik itu orang yang baik maupun yang tidak baik, tanpa hidup bersama orang itu diberitahu lewat mimpi. Ya. Dan akhirnya benar adanya, dibuktikan dengan orang yang berinteraksi dengan beliau, orang yang ada di dalam mimpi saya. Seperti halnya yang tadi, yang dulunya pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang saya bermimpi tentang laki-laki berwarna hitam. Nah, terus hal itu benar ada hujjah atau dasar hukumnya, ada landasan ilmu di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait hal itu di dalam surat Ali Imran ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Jadi ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu, berita gaib, yang mana Nabi Muhammad itu diberikan suatu kebenaran yang hakiki dari sudut pandang Allah, padahal beliau tidak berada di lokasi kejadian. Ya, tapi apakah ini hanya berlaku pada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Kepada orang lain, ya Allah kendaki juga bisa terjadi seperti ini, cuman tidak dikatakan sebagai wahyu, melainkan petunjuk, ya, melalui mimpi. Kalau petunjuk bisa terjaga, dinamakan ilham. Jadi hal ini juga terjadi kepada wali-wali Allah. Dan disebutkan juga tentang pengetahuannya Allah beritahukan secara langsung, ya, tanpa melalui perantara, ya, tanpa orang tadi yang diberitahu oleh Allah itu tidak berada di lokasi kejadian. Seperti hanya yang dialami bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 86. Ya. Allah Ta'ala berfirman, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini kisahnya bisa Anda simak di surat Yusuf. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini mengetahui tentang keadaan Nabi Yusuf walaupun beliau terpisahkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ini terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam, ya, saat bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang mana
kisah ini sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, guru-guru kita, ya, tentang awalnya Nabi Musa alaihissalam yang ketika ditanya apakah ada orang yang lebih soleh, Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa Nabi Musa lah yang soleh, orang yang satu-satunya orang yang soleh. Akhirnya Allah menegurnya dan menganjurkan untuk bertemu dengan hamba Allah yang lain yang lebih soleh daripada beliau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Yang mana di situ ada 3 peristiwa, yaitu diperlihatkan Nabi Khidir membunuh anak kecil yang dikhawatirkan membuat kafir kedua orang tuanya yang soleh, yang mana Nabi Musa di saat melihat kejadian itu dengan ukuran ilmu syariat yang beliau pahami bahwa apa yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam itu melanggar syariat Allah, padahal tidak menurut ilmu Allah, dan Nabi Khidir pun mengetahui hal itu tidak melanggar karena beliau berlaku dengan af'al Allah, beliau berlaku dengan perbuatan Allah yang diperantarakan melalui fisik beliau. Dan juga yang terjadi ketika Nabi Khidir alaihissalam merusak bahtera atau perahu orang lain yang tujuannya supaya tidak disita oleh penguasa di saat itu, yang mana hal itu juga ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan peristiwa yang ketiga yaitu mendirikan rumah yang akan roboh yang dimiliki oleh anak yatim yang orang tuanya soleh yang sudah meninggal, dengan harapan anak kecil yang yatim itu, yang masih kecil itu, nanti suatu saat ketika dewasa bisa menggunakan harta benda yang tersimpan di dalam rumah itu. Yang mana peristiwa Nabi Khidir alaihissalam menegakkan rumah itu juga mendapat respon komentar dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan semua peristiwa tadi, 3 peristiwa yang Nabi Musa tidak sabar melihatnya. Di mana ayat 82 pada surah Al-Kahfi, Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Nah, itu maksudnya Allah lah yang secara hakikatnya berbuat melalui perbuatan Nabi Khidir, melalui fisik lahiriah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi perbuatannya dengan ilmu Allah, perbuatannya dengan kudrat dan iradatnya Allah, sehingga Nabi Khidir alaihissalam tidak diminta pertanggungjawaban atas 3 perbuatan itu. Yang mana akhirnya Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa Nabi Musa memiliki ilmu Allah yang mana Nabi Khidir alaihissalam tidak memilikinya. Dan Nabi Khidir alaihissalam memiliki ilmu dari Allah yang mana Nabi Musa alaihissalam juga tidak memilikinya. Jadi sama-sama Nabi memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Seperti hanya Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu diberikan batasan-batasan, pembagian-pembagian karunia yang tidak dimiliki satu sama lain. Sehingga tujuannya secara hakikat adalah hanya Allah yang maha sempurna. Sedangkan makhluk-makhluknya tidak sempurna. Tetap memiliki keterbatasan sebagai makhluk Allah. Jadi kalau misalkan mimpi tentang Pak Mudofir dengan Pak Jokowi itu saya katakan beliau baik dari sudut pandang Allah, ya ini landasan hujah saya kepada penilaian visual mimpi itu berdasarkan ayat-ayat Allah yang tadi saya sebutkan, dan juga ada di dalam hadis qudsi tentang wali Allah, yang mana Allah jika mencintai seorang hamba, maka dengan Allah matanya yang dia mendengar dengannya, dengan Allah yang ketika mendengar dia mendengar dengannya, dengan Allah dia jadikan kaki yang dia berjalan dengannya. Jadi semua perbuatan wali-wali Allah maupun nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah itu ada tajalinya Allah bersama mereka. Sehingga pengetahuan dari Allah
itu pastilah benar. Begitu juga dengan orang-orang yang dikehendaki yang memiliki pengetahuan ilmu takwil mimpi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak berdasarkan prasangka. Jadi saya meskipun tidak tahu Pak Jokowi secara nyata, tidak pernah hidup bersama beliau, tapi dengan pengetahuan dari Allah, saya meyakini itu benar. Dan akhirnya terbukti juga banyak orang lain yang bermimpi tentang beliau Pak Jokowi memakai baju putih. Dan kebanyakan orang-orang yang hatinya baik juga menangis ketika Pak Jokowi dihina. Ya, bayangkan, orang lain yang tidak dihina merasakan bagaimana sakitnya jika merasakan dia jadi Pak Jokowi dihina-hina terus, ya, di apa? Difitnah dengan berita-berita yang tidak benar. Jadi kalau misalkan saya menakwilkan hal itu, pasti atas dasar ilmu Allah seperti landasan hujah yang tadi saya sebutkan. Lalu selain tentang penglihatan mata hati yang terbuka sehingga melihat kebenaran hakiki dari sudut pandang Allah, juga tentang terkait ruh yang tadi saya sampaikan. Untuk melengkapinya, saya perlu menyebutkan bahwa ruh yang baik dan ruh yang buruk itu ada perbedaan perlakuan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, di mana hal itu disabdakan dalam redaksi hadis yang panjang tentang ruh baik dan ruh yang buruk. Dari Bara bin Azib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika terputus dari dunia dan memulai kehidupan akhirat, para malaikat turun kepadanya dari langit. Wajahnya putih, wajah mereka seperti matahari, bersama kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Sampai mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian didatangkan malaikat maut alaihissalam, lalu dia duduk di kepalanya seraya mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka ruh keluar lepas seperti tetesan air yang mengalir dari tempat minuman. Maka di bawahnya ruh itu dengan sepenuh perhatian, tidak lengah sedikit pun, lalu dibawa dan diletakkan di kafan itu dengan minyak wangi itu, sehingga keluar darinya bau sangat wangi yang didapatkan di atas bumi. Berkata, ya, kemudian dia dibawa naik olehnya. Tidaklah melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka mengatakan, apa gerangan ruh yang baik ini? Mereka menjawab, ini Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama terbaiknya yang mereka namakan di dunia hingga selesai dari langit dunia. Lalu mereka meminta izin untuk dibukakan baginya dan dibukakan untuk mereka, dan setiap makhluk di langit ikut menghantarkan sampai ke langit setelahnya sampai selesai di langit ketujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitab hambaku ini di Iliyin dan kembalikan dia ke bumi, karena saya ciptakan darinya dan ia dikembalikan dan nanti akan dikeluarkan lagi. Maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya sampai datang dua malaikat dan mendudukkannya. Kemudian disebutkan hadis tentang pertanyaan kubur. Kemudian disebutkan mencabut ruh orang kafir dan mengatakan mereka membawanya. Tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat-malaikat. Mereka mengatakan, ruh busuk apa ini? Mereka mengatakan, Fulan bin Fulan, dengan nama terjelek yang mereka namakan di dunia, sampai ke langit dunia, dan meminta dibukakan, namun tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Surat Al-A'raf ayat 40. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitabnya di Sijin, di bumi yang di bawah, kemudian dilemparkan ruhnya begitu saja dan dibacakan ayat, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.
Surah Al-Hajj ayat 31. Dan ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan dua malaikat datang dan didudukkannya. Kemudian disebutkan pertanyaan kubur. Jadi saya ringkas makna hadis yang panjang tadi bahwa ketika ada ketika seorang itu baik dari sudut pandang Allah, itu ruhnya baik, ruhnya wangi, ya, diperlakukan malaikat dengan cara yang baik. Tapi ketika orang itu adalah pendosa, ruhnya busuk, baunya busuk, ruhnya buruk, diberikan nama yang terjelek yang pernah dinamakan di dunia, dan tidak dibukakan pintu-pintu langit. Berbeda dengan ruh yang baik tadi, dibukakan pintu-pintu langit. Jadi kalau misalkan orang buruk itu menerima kitabnya atau menerima catatan amalnya di tangan yang kanan, tapi ruh buruk menerima kitab atau buku catatan amalnya di tangan sebelah kiri. Jadi perlakuan yang berbeda kepada ruh yang baik dan ruh yang buruk. Begitu juga di dalam visual mimpi yang biasanya Allah nampakkan kepada manusia, itu ada perbedaan. Ketika ruh baik itu biasanya mengenakan baju putih, berjubah putih, seperti hanya juga saya pernah bermimpi tentang Habib Umar bin Hafiz, beliau memakai jubah putih, surban putih, dan mengajarkan sesuatu yang baik kepada saya. Yang insya Allah saya akan ceritakan di dalam video berikutnya. Berbeda dengan pengalaman saya tentang orang yang buruk. Ya, saya dimimpikan orang yang ada wanita yang lengannya busuk, ada luka, dan pakaiannya menerawang, dan mengajak hubungan intim. Jadi perbuatannya, visualnya, itu buruk semua tentang orang yang berdosa. Yang mana hal itu bisa Anda simak pada video sebelumnya, tentang wanita ahli maksiat yang berpakaian seksi. Dan tentang mimpi orang yang buruk yang divisualkan dengan badannya hitam, itu adalah seorang laki-laki, adalah teman dari teman saya. Yang mana hal itu bisa Anda simak pada video sebelumnya, yaitu mimpi laki berbadan hitam. Jadi visual mimpi itu bermacam-macam bentuknya, berupa simbol warna, berupa gestur tubuh, gerak-gerik tubuh seperti senyuman atau mengkerut wajahnya, atau masam, bermuka masam, atau marah-marah. Bisa juga dengan visual orang yang sudah meninggal dinampakkan dengan berdiam, ada yang menangis, ada yang berwajah tua, ada yang berwajah sedih, ada juga dengan visual orang yang telanjang, dengan tidak merasa takut, ada juga yang merasa takut, dan segala macamnya. Yang insya Allah nanti Anda lihat berbagai macam mimpi itu pada video-video berikutnya. Jadi atas dasar penjelasan seperti tadi, ya, saya menilai ruh Pak Mudofir dan ruh Pak Jokowi itu baik dari sudut pandang Allah. Ya, jadi selain dari mimpi yang saya alami tentang Pak Jokowi memakai baju putih, dan orang-orang lain yang juga bermimpi tentang Pak Jokowi berbaju putih, dan sikap-sikap beliau, perbuatan beliau di dalam mimpi saya, maupun mimpi istri saya, maupun mimpi orang-orang lain, itu semuanya baik. Ya, tidak ada yang buruk. Ya. Jadi kalau misalkan penakwilan mimpi itu dilakukan dengan sembrono, sembarangan, pasti orang itu tidak bisa menyampaikan dasar hukum atau landasan penakwilan mimpinya terkait ayat dan hadis yang mana. Karena Allah nggak akan menunjukkan korelasi antara penakwilan mimpi orang tersebut yang dengan hawa nafsunya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Jadi hal itu yang bisa saya jelaskan kepada Anda tentang makna mimpi, makan bersama, ya, dan Pak Jokowi menyuapi makan kepada Pak Mudofir, yang mana kedua visual mimpi itu terjadi dalam satu malam, bukan mimpi yang terpisah.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah. Apabila di dalam video ini terdapat kebaikan, maka hakikatnya semuanya kebaikan itu, semua kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika video ini terdapat kesalahan, maka pastilah itu datangnya dari saya yang fakir ilmu ini. Mari kita berlomba-lomba dalam ketaatan, sehingga kita menjadi ganjil di hadapan Allah yang maha ganjil. Karena Allah menyukai yang witir, Allah menyukai yang ganjil, tentunya dalam hal ketaatan, tentunya dalam hal kebaikan. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.